يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah bolehkah seseorang itu makan atau minum ketika dikumandangkan adzan subuh, sedangkan makanan tersebut masih berada di tangannya. Setidak-tidaknya ada 8 hadis yang berbicara tentang masalah ini. Dan pada pertemuan kali ini saya akan fokuskan pada 3 hadis saja. Karena 3 hadis ini adalah hadis yang paling inti yang berbicara tentang masalah ini. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan seruan azan sedangkan piring dan bejana tersebut masih berada di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyempurnakan hajatnya, yaitu makan dan minumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga dikeluarkan oleh imam-imam yang lain. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwasanya boleh seseorang makan dan minum ketika dikumandangkan azan sedangkan piring tersebut masih berada di tangannya. Kenapa? Karena adanya tambahan di dalam sebagian riwayat dari hadis Abu Hurairah ini, yaitu tambahan di dalam hadis tersebut yang berbunyi wa kana al-muadzin yu'adzin hatta idza badagha al-fajr. Sesungguhnya para muadzin zaman dahulu mereka ketika azan ketika terbitnya fajar. Maka kata mereka hadis ini menegaskan, tambahan ini menegaskan yang dimaksudkan di dalam hadis Abu Hurairah tersebut azannya adalah azan yang kedua. Karena pada masa Nabi azan itu ada dua di waktu pagi, di waktu subuh. Ada azan pertama dan azan kedua. Adapun hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah, kata mereka ini adalah azan yang kedua. Karena ada tambahan lafaz ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sisi sanad di dalam hadis ini, maka hadis Abu Hurairah ini berporos pada seorang rawi yang bernama Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah yang meriwayatkan dari beliau banyak. Di antaranya yang meriwayatkan dari beliau adalah Ruh ibn Ubadah. Kemudian yang kedua adalah Affan ibn Muslim. Yang ketiga adalah Abdul A'la ibn Hammad. Dan yang keempat adalah Abdul Wahid ibn Ghiyas. 3 murid dari Hammad ibn Salamah ini, yaitu Affan ibn Muslim, kemudian Abdul A'la ibn Hammad, dan Abdul Wahid ibn Ghiyas. 3 murid beliau ini tidak menyebutkan tambahan bahwasanya muadzin ketika azan di waktu terbitnya fajar. Dan yang menyebutkan tambahan ini cuma datang dari riwayat Ruh ibn Ubadah. Dan Ruh ibn Ubadah kadang-kadang menyebutkan tambahan ini, kadang-kadang beliau tidak menyebutkan tambahan ini. Maka kalau kita lihat dari ilmu hadis, riwayat yang tidak menyebutkan tambahan, maka inilah riwayat yang sahih. Riwayat yang tidak menyebutkan bahwasanya muadzin ketika azan, ya, ketika masuknya waktu fajar. Maka riwayat yang tidak menyebutkan tambahan inilah riwayat yang sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh banyak murid Hammad tidak menyebutkan tambahan di dalam hadis ini. Terlebih lagi dari murid tersebut ada yang bernama Affan ibn Muslim, orang yang rawi yang paling kuat periwayatannya kepada Hammad ibn Salamah. Makanya berkata Yahya ibn Ma'in, "Man arada an yaktuba hadis Hammad ibn Salamah fa alaihi bi Affan ibn Muslim." Barang siapa yang ingin menulis hadis Hammad ibn Salamah, maka hendaklah
dia memegang riwayat Affan Ibnu Muslim. Oleh karenanya, riwayat yang benar adalah tidak ada tambahan tentang bahwasanya muadzin ketika mengumandangkan azan di waktu terbit fajar. Oleh karenanya, hadis Abu Hurairah ini bisa dipahami, yang dimaksudkan azan di sini adalah azan pertama. Dan kita tahu azan pertama pada masa Nabi SAW itu belum menunjukkan masuknya waktu subuh, dan diperbolehkan orang pada azan pertama untuk makan dan minum. Kemudian yang kedua, hadis yang dijadikan landasan oleh sebagian ulama yaitu adalah hadis Abi Umamah. Dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Uqimatus shalah wal ina'u fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qal asrabuha ya Rasulullah? Qala na'am. Fasharibaha." Rawahu Ibnu Jarir fi tafsir. Ya. Dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika dikomandangkan iqamah untuk sholat subuh, pada saat itu bejana berada di tangan Abdullah bin Umar, berada di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya meminum air ini yang ada di tanganku?" Kata Nabi SAW, "Iya." Maka Umar pun meminum air yang berada di tangan beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya. Hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Husain ibnu Waqid. Husain ibnu Waqid ini, ya, beliau seorang rawi yang terpercaya, tetapi beliau ada seorang rawi yang mudallis. Rawi yang mudallis itu tidak diterima periwayatannya sampai dia menyebutkan haddatsana atau sami'na. Di dalam hadis ini Husain ibnu Waqid meriwayatkan secara an-anah, meriwayatkan dengan an. Maka kalau ada rawi mudallis yang meriwayatkan secara an, maka hadisnya tertolak. Oleh karena itu sanad hadis ini adalah sanadnya lemah. Dan juga hadis ini juga bertentangan dengan hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan. Karena disebutkan di sini ketika dikomandangkan iqamat, bukan dikomandangkan adzan. Maka tidak ada satu ulama pun yang membolehkan makan dan minum ketika dikomandangkan iqamah. Hadis yang ketiga yang berbicara tentang membolehkan makan di waktu dikomandangkan adzan adalah hadis Jabir. Dari Abi Zubair, beliau berkata, "Sa'altu Jabiran." Kata Abi Zubair, saya bertanya tentang Jabir. "Anir rajul yuridu siyam wal ina'u ala yadihi liyashraba minhu fayasma'un nida." Kata Abi Zubair, saya bertanya tentang Jabir kepada Jabir bahwasanya ada seorang yang mau berpuasa, kemudian piring tersebut, bejana tersebut berada di tangannya. Ketika dia mau minum, dia mengumandangkan azan. Apa yang harus dia lakukan? Kemudian Jabir pun menjawab, "Kunna natahaddatsu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liyashrab." Kata Jabir, dulu kami juga pernah berbicara tentang masalah ini dan Nabi SAW pun mengatakan hendaklah dia meminumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Lahiyah. Abdullah ibnu Lahiyah ini adalah seorang rawi yang lemah, tidak bisa diterima periwayatannya. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis-hadis yang lain yang berbicara juga yang boleh makan ketika dikumandangkan adzan adalah hadis Anas, hadis Ibnu Umar dan hadis Bilal. Tetapi perlu Anda catat, semua hadis tersebut yang disebutkan yang mengumandangkan adzannya adalah Bilal. Yang adzannya pada saat itu adalah Bilal. Dan kita tahu di dalam hadis Aisyah bahwasanya kata Aisyah, Nabi SAW pernah berkata, disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya inna Bilal yu'adzinu bil lail fakulu washrabu. Sesungguhnya Bilal, kata Nabi SAW, dia azan di waktu malam. Maka fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Wa idza adzana Ibnu Maktum fala ta'kulu. Dan jika seandainya Abdullah bin Maktum berazan, maka janganlah kalian makan, kata Nabi SAW. Maka hadis Aisyah ini menjelaskan bahwasanya Bilal
beliau adalah sering mengumandangkan adzan di adzan pertama. Dan adzan pertama itu belum masuk lagi waktu subuh. Maka hadis Ibnu Umar dan hadis Anas dan hadis Bilal itu sendiri yang berbicara tentang boleh makan dan minum, di sana disebutkan yang adzan adalah Bilal. Ini menunjukkan dan ini juga mempertegas, memperkuat penafsiran hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan tadi yang di awal, bahwasanya adzan yang dimaksudkan di sana adalah adzan yang pertama. Oleh karenanya para ulama Imam 4 sepakat bahwasanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abi Hanifah sepakat bahwasanya tidak boleh seseorang makan dan minum ketika dikumandangkan adzan walaupun piring tersebut berada di tangannya. Wallahu taala a'lam.